bakalan bertanya gimana caranya satu perangkat bisa berkomunikasi dengan perangkat lainnya lewat internet. Kenapa setiap perangkat punya alamat yang berbeda? Lalu, bagaimana data bisa sampai ke tujuan tanpa tersesat? Nah, pas banget. Di video kali ini, aku akan membahas dua materi penting dalam Jarkom, yaitu jaringan komputer, IP address dan subnetting serta model referensi OSI dan TCP/IP. Yuk, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum membahas ke materinya, sebaiknya kita perkenalan dulu yuk. A few moments later. Jadi, apa itu IP address? IP address adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat dalam jaringan agar perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi. Contohnya, misalnya di laptop, IP-nya adalah 192.168.1.2. Lalu di HP, 192.168.1.3, lalu juga di printer, 192.168.1.4. Kalau tidak ada IP address, kenapa? Komputer itu tidak akan tahu bagaimana cara dia mengirim data atau kemana mengirim datanya. Lalu jenis-jenis IP address. Seperti yang di atas sini, ada IPv4, yaitu terdiri dari 32 bit. Lalu selanjutnya IPv6, terdiri dari 128 bit, dibuat karena IPv mulai habis. Contohnya adalah 2001.2db8.2.21. Lalu IP itu ada private dan public IP. Untuk private IP dipakai di jaringan lokal seperti di rumah, di sekolah, atau di kampus. Contohnya ada 192.168.2.1. Lalu untuk public IP, alamat yang digunakan untuk terhubung ke internet dan diberikan oleh ISP. Jadi, apa itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi suatu jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil agar lebih efisien dan mudah dikelola. Misalnya, laboratorium, ruang dosen, dan administrasi dalam satu gedung. Daripada semuanya berada dalam satu jaringan, lebih baik dipisah menjadi beberapa subnet agar lalu lintas data lebih teratur dan lebih aman. Contoh sederhananya kayak gimana? Misalnya nih, ada jaringan 192.168.1.0/24. Artinya, terdapat sekitar 254 host yang bisa digunakan. Kalau dibagi menjadi dua subnet, dia jadi 192.168.1.0/25 dan 192.168.1.128/25. Jadi masing-masing subnet dapat menampung sekitar 126 host. So, kesimpulannya adalah IP address berfungsi sebagai alamat perangkat, sedangkan subnetting digunakan untuk membagi jaringan menjadi lebih efisien sehingga pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah. Kalau tadi kita udah membahas tentang IP address, kita membahas model referensi OSI dan TCP/IP. Apa itu model OSI dan TCP/IP? Merupakan sebuah standar komunikasi jaringan yang menjelaskan bagaimana data dikirim dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi model OSI itu memiliki 7 layer. Layer 7 adalah application, layer ke-6 adalah presentation, layer ke-5 adalah session, layer ke-4 adalah transport, layer ke-3 adalah network, layer ke-2 adalah data link, dan layer ke-1 adalah physical. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah application. Aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Contohnya adalah browser, Gmail, WhatsApp. Ada presentation, yaitu mengubah format data. Misalnya enkripsi, deskripsi, dan kompresi. Layer kelima, session, mengatur sesi komunikasi antara dua perangkat. Layer keempat, transport, menjamin data terkirim dengan baik. Contohnya, protokolnya adalah TCP dan UDP. Layer ketiga, network,
menentukan jalur pengiriman data menggunakan IP address dan router. Layer kedua, data link, mengatur komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan menggunakan MAC address dan switch. Dan yang terakhir, physical, media fisik yang mengirimkan data. Ini adalah kabelan, fiber optik, dan sinyal WiFi. Lalu model TCP/IP. Model TCP/IP lebih sederhana karena hanya memiliki 4 layer, yaitu Application, Transport, Internet, dan Network Access. Model inilah yang digunakan pada internet saat ini. Lalu, apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah tadi, yaitu 7 layer dan 4 layer. Lalu, OSI adalah model referensi, sedangkan TCP/IP digunakan secara nyata di internet. Untuk OSI lebih detail, sedangkan TCP/IP lebih sederhana. Lalu, apakah mereka punya hubungannya? Hubungannya, application, presentation, session pada OSI menjadi application pada TCP/IP. Lalu, transport tetap menjadi transport, network menjadi internet, data link, dan physical digabung menjadi network access. Jadi, IP berfungsi sebagai identitas setiap perangkat dalam jaringan, sedangkan subnetting digunakan untuk membagi jaringan agar lebih efisien. Selain itu, proses komunikasi data dijelaskan melalui model OSI dan TCP/IP yang terdiri dari beberapa layer dengan fungsi masing-masing. Oke, semoga penjelasan tadi dapat membantu memahami dasar-dasar jaringan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Sahabatnya sudah